Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian. Di kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang lalu, yang saat itu kita masih ada di pembahasan nilai waktu uang, ya. Jadi kaitan dengan nilai waktu uang, tingkat suku bunga. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi pendahuluan berkaitan dengan time value of money atau nilai waktu uang. Di pertemuan hari Senin yang lalu, saya menyampaikan bahwa rencana kita akan masuk di hari Kamis kemarin. Hanya saja qadarullah, berhubung di hari Kamis kemarin masih di rumah sakit karena ada operasi yang dilakukan, sehingga saya tidak memungkinkan untuk masuk memberikan perkuliahan, dan saya menyampaikan bahwa materi perkuliahan akan disampaikan dalam bentuk video pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, jadi di pembahasan kita di sini masih berada di pembahasan time value of money atau nilai waktu uang. Nah, di pertemuan kemarin, ini beberapa mungkin saya review kembali materi yang sudah disampaikan, bahwa berikut ini merupakan contoh praktis bagaimana konsep nilai waktu uang itu diterapkan atau dapat kita ketemukan di dalam keseharian kita, ya. Jadi bagaimana praktek dari time value of money itu kita bisa lihat contohnya pada aktivitas yang melibatkan lembaga keuangan, dalam hal ini lembaga keuangan bank, misalkan dalam tabungan, pinjaman, ya, atau misalkan perencanaan keuangan, khususnya yang sifatnya berkelanjutan, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga bahwa tingkat suku bunga atau interest itu, ya, ada yang mungkin di sini untuk harian, bulanan, ya, mingguan, dan selanjutnya. Di sini pula kita bisa melihat ada dua jenis tingkat suku bunga, yang dua jenis tingkat suku bunga ini nantinya akan berkaitan dengan pembahasan selanjutnya di dalam time value of money, yaitu berkaitan dengan future value dan present value. Nah, di sini kita bisa lihat pula bahwa ini adalah definisi dari bunga atau interest rate, ya. Jadi bunga itu adalah jumlah uang yang dibayarkan, ya, yang merupakan kompensasi atas penggunaan uang tersebut, ya. Yang di dalam prakteknya bahwa perhitungan bunga atau interest rate itu adalah menghitung besar pokok ditambah dengan besaran tingkat suku bunga, ya. Nah, jadi itu adalah berkaitan dengan definisi bunga atau interest rate. Walaupun, ya, saya pun sudah menyampaikan bahwa praktek bunga ini, khususnya kita yang beragama Islam, yang Muslim, itu praktek bunga merupakan sebuah praktek yang terlarang atau haram di dalam agama kita, ya. Nah, sehingga di sini teman-teman mudah-mudahan kemudian bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan penyeimbang, ya, bahwa praktek bunga yang terjadi, ya, itu dari sudut pandang agama kita ternyata terlarang. Sehingga diharapkan kita mampu kemudian melakukan praktek-praktek yang kaitannya dengan aktivitas keuangan dalam manajemen keuangan, dengan melakukan atau dengan mencari alternatif, ya, alternatif atau solusi berkaitan dengan aspek keuangan yang tentu itu tidak terlarang di dalam agama kita, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah, ini barangkali yang pertemuan lalu pun sudah kita singgung, ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya
kita milih dikasih uang $10.000 hari ini atau 5 tahun yang akan datang? Ya tentu kita akan memilih hari ini. Alasannya kenapa? Ya tentu itu di samping memang lebih pasti, lebih cepat, dan tentu nilainya memungkinkan lebih berkembang di periode yang akan datang. Nah itu merupakan kaitannya atau konsep yang ingin disampaikan oleh time value of money. Ya. Nah, kemudian baik, ini pula yang kemarin sudah disampaikan bahwa tingkat suku bunga itu ada tingkat suku bunga sederhana ya, simple interest, dan compound interest atau tingkat suku bunga yang sifatnya majemuk ya, berbunga begitu. Nah, di dalam prakteknya kurang lebih seperti ini ya, formula atau perhitungan simple interest. Ya, jadi di sini SI itu adalah simple interest, kemudian P0 itu adalah deposit today ya, kemudian I-nya adalah interest rate, dan N-nya itu adalah number of period. Sebagai contoh, ini adalah contoh dari simple interest ya, praktek dari simple interest. Jadi bunga yang sifatnya sederhana. Jadi bunganya itu tidak berbunga, karena bunga itu ada yang simple interest dan compound interest. Jadi sederhananya, kalau simple interest itu bunga sederhana atau bunga biasa, sedangkan compound interest itu adalah bunga majemuk, bunga berbunga gitu. Nah, sebagai contoh, kita misalkan minjem uang atau nyimpen uang ya, $1.000 dengan bunga 7% dan jangka waktu 2 tahun ya. 7% dari $1.000 itu $70 ya. Berarti kalau misalkan 2 tahun ya sudah tinggal kita kali 2 saja. 70 kali 2 140. Nah, itu contoh sederhana dari simple interest. Jadi tingkat suku bunga yang digunakan 7% ya, dengan konsep simple interest kita akan mendapatkan bunga $140. Jadi kalau di total deposit dengan bunga menjadi 1.140 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita nanti akan kaitkan simple interest ini dengan ya, baik simple interest maupun compound interest, kita akan kaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan future value dan present value ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman sekalian, di soal ini ya, diasumsikan kita menyimpan uang, mendepositokan uang $1.000 dengan tingkat suku bunga 7% dan number of periodnya adalah 2 tahun. Ya, dengan simple interest uang $1.000 yang kita simpan hari ini dengan jangka waktu 2 tahun dan tingkat suku bunga 7%, kelak nantinya itu 2 tahun yang akan datang, uang $1.000 itu menjadi 1.140. Ya. Nah, jadi uang $1.000 yang kita depositokan hari ini dengan tingkat suku bunga 7% dan jangka waktu 2 tahun, ya. Misalkan kita nyimpan uangnya tadi itu di bank X, ya, $1.000 itu, kemudian dia menyampaikan tingkat suku bunga 7% dan jangka waktu 2 tahun, maka 2 tahun yang akan datang, ya, uang yang akan kita peroleh, ya, uang yang akan kita peroleh itu adalah $1.140. Ya. Nah, ini adalah praktek dari future value. Jadi future value itu adalah nilai, ya, di sini kita bisa lihat penjelasannya. Future value is the value at some future time of a present amount of money. Jadi future value itu adalah uang yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Jadi uang yang kita simpan hari ini dan kita akan peroleh di masa yang akan datang sesuai dengan series of payment ya, at a given interest rate ya. Jadi sesuai dengan jangka waktu dan tingkat suku bunga yang digunakan. Jadi future value itu kita nyimpen uang hari ini dan akan kita peroleh di masa yang akan datang
dengan catatannya jangka waktu yang disepakati dan tingkat suku bunga yang disepakati. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi nyimpan uang tadi $1.000, jangka waktunya 2 tahun, suku bunganya 7%. Berapa yang akan diperoleh? Nah, yang diperoleh ya future value, jadi nilai nantinya yang akan diperoleh itu adalah $1.140. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami oleh teman-teman. Sengaja mudah-mudahan penjelasan dalam bentuk video pembelajaran ini nantinya teman-teman bisa menyimak kembali, memutar kembali manakala ada yang mungkin kurang difahami. Ya, bisa difahami ya. Nah, ini kaitannya dengan future value. Ya, jadi teman-teman sekalian di dalam time value of money itu ada future value dan ada present value. Ya, nah ini adalah kaitannya dengan future value. Selanjutnya, teman-teman sekalian, baik ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya. Di sini sebentar saya akan perlihatkan. Oke. Nah, ini ya. Kita bisa lihat ini adalah oke. Nah, di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat. Kalau tadi di slide sebelumnya coba saya copy dulu supaya lebih dekat di sini. Oke. Nah, ini ya jadi oke. Jadi $1.000 tingkat suku bunga 7% 2 tahun. Maka bunganya adalah $140. Nah, totalnya kalau kita total pokok tambah bunga 1.140. Nah, tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa nilai $1.140 ini adalah nilai future value dengan pendekatan simple interest atau tingkat suku bunga biasa. Karena tadi di awal ya di bagian sini ya di types of interest, jadi jenis atau tipe dari tingkat suku bunga itu ada yang simple interest dan compound interest. Nah, jadi yang nilai kita lihat di layar ini ya 1.000 tambah $140 ini adalah nilai future value dengan simple interest, dengan pendekatan tingkat suku bunga biasa. Ya, kita akan lihat perbedaannya nanti dengan penggunaan compound interest, ya, dengan penggunaan atau dengan pendekatan compound interest, ya. Jadi kalau ini $1.140 itu adalah dengan simple interest, kita akan lihat perbedaannya manakala future value itu dihitung dengan pendekatan compound interest, ya. Nah, kita akan lihat di sini, teman-teman sekalian. Jadi di rumus simple interest ya. Oke. Nah, ini untuk menghitung simple interest seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi nah, SI sama dengan P0 dikali I dikali dengan N ya. Nah, di compound interest ya, di compound interest rumus untuk menghitung future value itu adalah seperti ini. Ya. Jadi FV future value ya. Kalau kalau di soal yang tadi ya, masih soal yang sama. Jadi tingkat suku bunganya 7% dalam jangka waktu 2 tahun ya. Di sini ya, kita bisa lihat jadi FV future value. Di sini kita bisa lihat ini adalah future value untuk tahun pertama dan ini adalah future value untuk tahun kedua. Kita akan lihat. Future value untuk tahun pertama ya, untuk menghitung rumusnya kita bisa lihat teman-teman sekalian P0 dikali 1 ditambah I pangkat N ya.
Karena yang akan kita hitung adalah N-nya itu adalah tahun pertama, maka N-nya itu adalah 1. Ya. Nah, P0-nya tetap ya $1.000. Kemudian dikali dalam kurung 1, ya. 1 ditambah I. I-nya itu kan 7%. 7% itu sama dengan 0,07. Maka 1 plus I adalah 1,07. Ya. Nah, kemudian pangkat 1. Mengapa pangkat 1? Karena tahun pertama. Ya, makanya pangkat 1. Nah, dihasilkan 1,07 karena kan 1,07 dipangkatkan pangkat 1 ya masih 1,07 juga. Nah, di sini kita bisa lihat 1,07 dikali 1000 dihasilkan $1.070. Nah, ini adalah future value ya atau nilai masa yang akan datang dari $1.000 ya untuk persentase 7% dan jangka waktunya untuk 1 tahun ya. Ini untuk 1 tahun, maksud saya untuk tahun pertama. Karena akumulasinya memang kan 2 tahun, tapi ini adalah nilai untuk tahun pertama. Nah, kita akan lihat teman-teman sekalian pada saat kita menghitung future value untuk tahun kedua. Ya, untuk tahun kedua. Nah, untuk menghitung future value tahun kedua, kita bisa lihat di sini. Nah, future value, kemudian di sini ya P0 ya sama seperti yang tadi di atas, P0, kemudian dikali 1 tambah I pangkat N. Namun, karena di sini kita menghitung tahun kedua, ya, maka 1,07-nya itu dipangkatkan. Ya, dipangkatkan karena ini tahun kedua, maka N-nya itu bukan lagi 1, tapi 2. Jadi pangkat 2. Ya. Jadi kalau di dalam penulisannya, jadi ada 1,07-nya itu ada 2. Berarti kalau misalkan untuk tahun ketiga, berarti 1,07-nya itu ada 3. 1, 2, 3. Kalau untuk tahun kelima, berarti ada 1,07-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, jika disederhanakan seperti ini, berarti 1,07 pangkat 2. Ya. Nah, hasilnya $1.000 dikali 1,07 pangkat 2. Ya, 1,07 pangkat 2 kita hitung di sini ya. Saya buka Excel baru. 1,07 pangkat 2. Nilainya adalah 1,1449. Sekarang kita kali $1.000. 1000 dikali 1,1449. Nilainya adalah 1144,9. Nilai ini sesuai dengan nilai yang teman-teman lihat di slide ini. Jadi 1,07 pangkat 2 itu ya adalah 1,144,9. Nah, dikali 1000 maka diperoleh ini nilainya. 1144,90. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan lihat mana yang membedakan ya perhitungan future value dengan menggunakan simple interest dan compound interest. Di dalam perhitungan simple interest, nilai yang diperoleh dengan tingkat suku bunga 7% dan jangka waktu 2 tahun dari $1.000 itu diperoleh 1140. Ya, 1140. Sedangkan dengan compound interest, kita bisa lihat nilai yang diperoleh dari $1.000 yang didepositkan dengan jangka waktu 2 tahun dan nilai tingkat suku bunga 7% adalah 1144,90. Ya. Nah, dari nilai ini kita bisa melihat bahwa makanya di sini ada keterangannya.
ya. Dengan compound interest, ya, you earn an extra $4, ya. Jadi kita mendapatkan pendapatan tambahan sebesar $4,9 dalam jangka waktu 2 tahun dengan menggunakan compound interest, ya. Jadi kita akan mendapatkan tambahan bunga, tambahan pendapatan sebesar $4,9 dalam jangka waktu 2 tahun manakala kita menggunakan compound interest. Artinya, manakala kita menghitungnya itu atau mendepositokannya lebih dari 2 tahun, berarti pendapatan tambahannya pun lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara simple interest dan compound interest kita bisa lihat. Ya, jadi karena simple interest itu hanya menghitung dari besaran pokok, ya, dari besaran pokok dikali kemudian persentase, ya. Nah, tetapi di compound interest itu yang menjadi perhitungannya itu bukan lagi besaran pokok awal, namun besaran pokok yang sudah ditambahkan tingkat suku bunga di dalamnya. Nah, detailnya kita bisa lihat di slide ini. Kita lihat di bagian nah di bagian sini. Nah, jadi ini adalah kita bisa lihat teman-teman sekalian, ini adalah pokok pinjaman ya. Misalkan di contoh ini pokok pinjamannya adalah 10 juta. Tingkat bunganya adalah 15%. Berarti bunganya adalah 1.500.000. Berarti pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman menjadi 11.500.000. Nah, kalau misalkan simple interest di tahun pertama bunganya itu 1.500.000. Di tahun kedua ya, seperti di slide ini nih, di slide yang satunya ini. Nah, jadi kalau di sini kita lihat misalkan besaran bunganya 15%, pokok pinjamannya 10 juta, kita bisa lihat di tahun pertama sampai dengan tahun keempat, bunga pinjamannya itu flat, 1,5 juta, 1.500.000. Bunga pinjamannya flat. Ya, bunga pinjamannya flat. Ini kalau simple interest. Tapi kalau compound interest, ya, bunga pinjamannya itu tidak flat. Dari tahun pertama sampai tahun terakhir itu tidak flat. Kita lihat di sini. Apa yang membedakannya? Karena yang membedakannya adalah di dalam perhitungan bunganya. Jadi kalau di compound interest, bunga 15%, kemudian ini adalah pokok tambah bunga. Nah, untuk menghitung besaran bunga di tahun kedua, bukan lagi pokok pinjaman awal, namun pokok pinjaman plus bunga di tahun pertama. Ya, jadi kalau di sini ini adalah pokok pinjaman, kemudian ini adalah bunganya, ini adalah total pokok pinjaman plus bunga. Nah, yang digunakan untuk menghitung bunga di tahun kedua adalah nilai total ini yang 11.500.000 ini. Inilah yang kemudian masuk menjadi pokok pinjaman dijadikan acuan untuk menghitung bunga di tahun kedua. Makanya nilai bunganya menjadi lebih besar. Ya, di tahun kedua, begitu pula di tahun ketiga, di tahun keempat, dan seterusnya. Ya, itu yang membedakan perhitungan simple interest dan compound interest di dalam perhitungan future value. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Ya, nah ini adalah manakala kita menghitungnya secara manual. Karena di dalam menghitung future value pun, ya, kita bisa menggunakan, nah ini menggunakan tabel future value. Coba saya perbesar. Nah, ini adalah tabel future value. Biasanya di buku-buku manajemen keuangan di bagian lembaran terakhir ada tabel future value ya. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kita bisa lihat untuk formulanya atau rumus menghitung future value itu adalah di sini P0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, di dalam tabel ini
kita dimudahkan. Sebagai contoh ya, kita akan menghitung tingkat suku bunga, contohnya ya. Nah, misalkan tadi di soal itu kita akan menghitung, kalau kita menghitung manual kan seperti ini ya. Kalau kita akan menghitung dengan menggunakan tabel future value ya, kita caranya seperti ini. Di sini misalkan bunga 7%, jangka waktu 2 tahun. Nah, nanti di tabelnya dilihat. Di tabelnya di sini kita lihat. Tadi bunganya itu adalah 7%. Jadi ini di bagian atasnya ini adalah menunjukkan apa ya? Kolom untuk interest rate, tingkat suku bunga, sedangkan di bagian row-nya ini adalah tahun atau periodenya ya. Jadi kalau tadi tingkat suku bunga misalkan 7% ya. Nah, jadi memang terbatasnya kalau kita menggunakan tabel, kemungkinan persentasenya itu terbatas. Di sini kan hanya 1 sampai 15% ya. Manakala tingkat suku bunganya itu di atas 15%, ya mungkin lampiran di dalam bukunya itu tidak ada ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan perhitungan secara manual. Tapi kalau misalkan menggunakan tabel, selama nilai persentasenya itu ada, muncul di tabel, kemudian periodenya pun muncul di tabel, kita bisa menggunakan tabel ya. Sebagai contoh tadi misalkan tingkat suku bunga 7%. Nah, kita lihat 7% mana? Nah, ini 7% ya. 7% saya coba lingkari ya. Nah, 7%, ini 7% ya. 7%. Kemudian untuk jangka waktu 4 tahun, maaf, 2 tahun. 2 tahun, N-nya itu 2 ya. N di sini adalah number of period. Jadi berapa tahun masanya. Nah, kalau ini di sini 2. Kita tadi kan 2 ya, 2 tahun di soalnya. Nah, ini kita ambil 2. Nah, berarti 7% pertemuan dari 7% dengan 2 tahun. Ini 2 tahun 7%. Nah, berarti di sini. Nah, nilainya adalah 1,1449 ya. Jadi nilai future value table-nya itu adalah 1,1449. Kita lihat kita lihat dengan nilai yang tadi kita hitung ya. Apakah sama? Nah, nilai dari 1,07 pangkat 2 adalah 1,1449. Tadi saya sudah coba perlihatkan di sini ya. Nah, ini 1,1449 ya. Jadi tinggal kita kali $1.000 saja, maka nilainya itu adalah 1144,9 ya. Nah, jadi ini adalah perbedaan ya, perhitungan future value dengan menggunakan simple interest dan compound interest. Jadi future value itu sederhananya itu kita punya uang hari ini $1.000. Kemudian kita mau simpan dalam bentuk deposito kah, kita mau investasikan kah dalam beragam bentuk pilihan ya. Yang $1.000 itu dengan tingkat suku bunga 7% dan jangka waktu 2 tahun, kita akan memperolehnya itu kalau dengan pendekatan simple interest adalah 1.140, kalau dengan pendekatan adalah 1.144,90 ya. Nah, tentu dari nilai ini kan yang lebih menarik adalah nilai yang lebih besar, yaitu dengan menggunakan compound interest ya. Tentu itu dikatakan menarik manakala yang kita lakukan adalah deposito. Kita menyimpan, kita menginvestasikan ya. Tentu kita akan memilih mana nilai yang return-nya itu yang lebih tinggi ya. Tetapi pilihan yang terbalik akan dipilih oleh orang yang mendapatkan kredit. Orang yang mendapatkan kredit tentu akan mencari cost of interest yang lebih rendah. Ya. Nah, kalau kita menghitung yang lebih rendah, tentu yang dihasilkan dari simple interest.
Karena dengan penggunaan simple interest, bunganya hanya 140, sedangkan dengan penggunaan compound interest, bunganya adalah 144. Jadi bagi orang yang mendapatkan kredit, tentu kita akan memilih yang ini. Nah, teman-teman sekalian, time value of money ini memberikan informasi kepada kita, baik posisi kita sebagai investor, kreditor, atau manajer keuangan, kita harus mampu mengolah, kita harus mampu memutuskan. Dari nilai yang sudah kita hitung ini, kalau kita misalkan menghitung, kalau pakai simple interest, kalau kita invest nih berapa, kalau kita menggunakan compound interest berapa, itu kalau posisi kita menginvestasikan. Tapi kalau kita mendapatkan pinjaman, kita pun harus menghitung kalau pakai simple interest berapa, pakai compound interest berapa, mana yang lebih menguntungkan. Tentu lebih menguntungkan itu tidak selalu dari nilai yang tertulis, ya. Mungkin dari keleluasaan pembayaran, kebijaksanaan pembayaran dan lain sebagainya. Tetapi di sini secara prinsip, secara tertulisnya, secara apa? Konteks keuangannya tentu kita akan memilih mana yang lebih menguntungkan bagi kita, baik bagi kita secara pribadi maupun kita secara kelembagaan atau perusahaan, ya. Nah, jadi kurang lebih itu adalah praktek dari future value untuk konteks compound interest dan simple interest, ya. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini, ya. Nanti di apa di materi kita terakhir hari Senin, insya Allah saya akan menyampaikan bagian terakhir dari time value of money ini berkaitan dengan present value, ya. Nah, nah walaupun nanti ada sedikit tambahan mungkin tentang anuitas, ya, yang nanti mungkin akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum saya akhiri, jadi untuk menghitung kita kaitannya dengan review materi kita di kesempatan hari ini. Jadi untuk future value adalah nilai yang kita simpan, yang kita depositokan, yang kita investasikan untuk periode yang akan datang, ya. Nah, penggunaan atau perhitungan dari future value itu kita bisa menggunakan simple interest dan compound interest, juga kita bisa menggunakan fungsi perhitungan manual seperti ini, baik atau menggunakan juga bantuan Excel, dan kita pun bisa menggunakan tabel, ya, tabel future value yang ada di dalam lampiran-lampiran buku manajemen keuangan, ya. Nah, bahkan di sini pun kita bisa lihat bahwa penggunaan kalkulator saintifik pun memungkinkan, ya. Walaupun memang sekarang penggunaan kalkulator itu memang sudah bisa dibilang kurang, ya. Dan memang tidak semua fitur di dalam kalkulator itu memiliki fungsi-fungsi seperti ini. Jadi memang hanya di kalkulator saintifik itu bisa digunakan, ya. Walaupun tentu lebih kompleks jika kita menggunakan Excel, ya. Kita menggunakan Microsoft Excel di dalam perhitungannya, ya. Baik teman-teman sekalian, barangkali ini yang ingin saya sampaikan di materi kita hari ini. Barangkali insya Allah nanti di hari Senin kita akan bertemu lagi. Barangkali nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk dicatat dan nanti ditanyakan di pertemuan kita hari Senin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan materi kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.